Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bersuami Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Humi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Hakang, jangan tinggalkan Carmilla, Kang. Hakang, bangun, Hakang, jerit seorang wanita muda di tengah malam buta. Tiba-tiba suara tangis bayi pun terdengar memilukan. Carmilla, seorang wanita cantik bunga desa yang menikah dengan Arman, pemuda miskin. Mereka hidup di sebuah gubuk di tengah sawah bersama seorang anak yang masih bayi berumur 2 bulan. Malam itu, Arman meninggal dunia setelah sakit selama 3 hari karena tidak punya uang untuk berobat. Arman yang mengalami demam tinggi itu pun akhirnya meninggal dunia malam itu. Carmilla memeluk tubuh suaminya yang perlahan menjadi dingin dan kaku. Jerit tangisnya tidak seorang pun yang mendengar, hanya suara serangga malam yang terdengar bersahutan. Bahkan bayinya yang menangis sesaat tidak ia pedulikan. Carmilla larut dalam kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menjalani kehidupan selanjutnya. Tangisnya meraung putus asa. Kang, tega sekali akan meninggalkan kita. Apa yang harus Mila lakukan, Kang? Isak Carmilla sambil memeluk jasad sang suami. Sesaat ia tersadar dan menggendong bayinya lalu diberinya susu. Sambil berlinang air mata, Carmilla menimang bayinya di sebelah jasad suaminya. Carmilla bahkan tidak sekejap pun sampai pagi datang. Setelah suasana remang tanah, Carmilla segera membuka pintu. Kang, titip anak kita ya, aku akan pergi minta tolong warga, ucapnya di depan pintu. Serasa tidak sadar jika suaminya itu telah meninggal dunia. Bergegas ia melangkah dengan langkah teresok dan gemetar. Sejak suaminya sakit tidak ada yang mencarikan makanan. Hanya sisa singkong yang ia rebus buat ganjal perut. Carmilla yang kini terlihat kacau, baju kusut, rambut tawut-tawutan. Mungkin jika ada yang berpapasan dengan dirinya akan lari tunggang langgang karena mengira kuntilanak. Carmilla sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Meskipun kini tubuhnya sedikit bau karena tidak pernah mandi pakai sabun. Rumah pertama yang berjarak 50 meter dari gubuknya, namun terhalang sawah dan kebun pisang. Dan juga posisi gubuk Carmilla yang ada di bawah sisi sungai. Pintu rumah diketuk oleh tangan kurus dan gemetar berkali-kali namun tidak ada sahutan. Bibi, paman, memanggil, namun tidak ada sahutan. Carmilla mencoba untuk kembali mengetuk lebih keras lagi. Namun tenaganya serasa sudah tidak tersisa. Kedua kakinya gemetar dan perut terasa melilit karena lapar. Tiba-tiba kepala pusing berkunang-kunang dan ambruk seketika. Menimbulkan suara gaduh membuat suami pemilik rumah terkejut dan segera berjalan untuk memeriksa ada apa di teras rumahnya. Kriat. Pintu dibuka dan tampak seseorang tergeletak di teras depan pintu rumahnya. Ya Allah, Mak, sini cepat, Mak, teriaknya panik. Istrinya yang mendengar suara suaminya itu seketika mendatanginya. Ada apa sih, Kang? Tanya istrinya. Itu lihat, siapa yang tergeletak di teras? Suruh suaminya sembari menunjuk pada Carmilla. Ya Allah, itu seperti Carmilla. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa pingsan di sini? Cerocosnya. Suaminya ikut kaget namun tidak tahu harus bagaimana. Kang, cepat ambil minyak kayu putih di kamar, seru istrinya. Suaminya panik.
Segera berlari ke kamar mengobrak-abrik isi kamar, padahal minyak kayu putih tergeletak di atas meja. Setelah menemukan barang yang dimaksud, segera ia kembali memberikan pada istrinya. Sang istri segera menggosok minyak kayu putih ke hidung Carmilla. Tak lama kemudian Carmilla pun tersadar. "Jang, cepat ambil air hangat," seru wanita itu pada anaknya yang ikut nongol di pintu. Si Ujang pun mengambil air hangat di dapur. Tak lama sudah balik dengan segelas air hangat. "Hayo Neng, minum dulu, tenangin diri dulu, baru cerita ada apa," ucap si bibi lembut. Carmilla nurut meminum beberapa teguk, membuat hangat perutnya. "Sekarang cerita ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah ngelayap?" tanya si bibi, menatap kasihan wajah Carmilla. Air mata Carmilla mengalir di pipi. "Paman, Kang Arman," ucapnya dengan bibir bergetar. "Arman kenapa, Neng?" Bibi begitu penasaran. "Kang Arman meninggal dunia, Bi," isak Carmilla begitu pilu saat menyampaikan berita duka itu. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," ucap mereka hampir bareng. "Yang betul kalau ngomong, Neng?" tanya si bibi seakan tidak percaya. "Betul, Bi. Tadi malam dan sekarang sudah kaku," ucap Carmilla pilu. "Ya Allah, terus bayimu kenapa ditinggal?" Carmilla tersadar jika bayinya sendirian di rumah. "Astagfirullah, Bi. Saya harus segera pulang. Kasihan bayi saya, Bi," seru Carmilla. "Ya sudah, ayo Bibi antar, Neng," ucap si bibi sembari membantu Carmilla untuk bangkit. Suaminya juga terlihat sibuk memberitahu para tetangga. Ujang berlari ke tempat Kiai untuk segera mengumumkan kepergian Arman. Akhirnya, warga berdatangan ke kubu Carmilla, bergotong royong untuk menyiapkan segala sesuatu. Memulasara jasad Arman hingga menguburkan. Carmilla tidak sanggup untuk mengantarkan kepergian suaminya ke tempat beristirahat terakhirnya, karena tubuhnya terasa begitu lemas. Pingsan dan pingsan sampai bayinya digendong oleh seorang wanita yang sangat merasa kasihan. Carmilla tersadar, duduk bersandar dengan tatapan kosong. "Carmilla, sudah, suamimu sudah pergi, ikhlaskan ya, jangan dibebani," ucap seorang ibu dengan lembut. Carmilla tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Dia mematung. Warga bergotong royong untuk menyiapkan makanan seadanya dari sumbangan warga untuk acara tahlilan. Carmilla di dalam kamar sempit sembari menyusui bayinya. Warga yang antusias membantu Carmilla semampunya. Selanjutnya, Carmilla harus menjalani kehidupan yang entah seperti apa. Untuk kerja itu tidak mungkin ia lakukan karena ada bayi kecil yang harus ia bawa. Mau ia tinggal tidak punya keluarga. Dulu sebelum menikah ia punya seorang ibu, namun kemudian meninggal saat Carmilla mengatakan akan menikah dengan Arman. Akhirnya, ada seorang juragan Batako yang menerima Carmilla kerja sambil bawa anak. Carmilla bisa kerja semampunya karena penghasilan dihitung per buah bata. Carmilla amat senang. Ia bawa bayinya dan ditidurkan di sampingnya. Jika terbangun atau ngompol, Carmilla dengan cepat menangani. Meskipun pendapatan Carmilla tidak seberapa, namun lumayan untuk membeli roti atau makanan. Meskipun Carmilla berpenampilan kucel, dekil, dan juga bau, namun tidak lantas mematikan hasrat lelaki padanya. Saat Carmilla selesai buang air di pancuran, tiba-tiba seorang lelaki yang adalah mandor di tempat Carmilla kerja menyergap Carmilla dan membekap mulut Carmilla. Namun Carmilla mencoba memberontak sekuat tenaga. Carmilla berusaha melepaskan diri dari cengkraman pria yang sudah dirasuki iblis tersebut. Seorang pekerja yang lain tiba-tiba mergoki mereka, dan sang mandor langsung mengarang cerita bahwa Carmilla lah yang merayunya duluan. "Dasar perempuan tidak tahu diri, baru saja suami mati sudah mau berbuat tidak senonoh," umpat salah satu pekerja tersebut, termakan hasutan si mandor. Ditambah lagi Carmilla yang tidak berusaha membela diri.
Cerita itu begitu cepat berhembus dan sang juragan memecat Carmila karena telah membuat aib. Hanya air mata yang mampu mewakili rasa kecewa dan rasa tidak berdaya. Carmila pulang dengan menggendong bayinya. Hidupnya seakan tidak bernyawa. Hanya bayinya yang membuat ia masih mampu untuk bertahan. Tiba-tiba, saat sedang berjalan sambil menangis, kaki Carmila terperosok ke dalam lubang dan ia pun jatuh terguling ke dalam jurang bersama bayinya. Carmila tidak sadarkan diri, sementara bayinya menangis di antara semak belukar. Lama bayi itu menangis pilu hingga suaranya terdengar serak. Carmila masih belum tersadar. Tiba-tiba, seekor ular besar merayap mendekati bayinya. Lidah ular itu menjulur-julur di wajah si bayi, lalu perlahan melilit tubuh si bayi. Bayi itu perlahan hentikan tangisnya. Kepala ular itu berada di kepala si bayi. Sesekali lidahnya terjulur. Bayi itu benar-benar terdiam. Carmila perlahan membuka matanya, menatap pergerakan dedaunan di atas sana. Saat ia tidak ingat dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba ingatannya kembali dan langsung teringat akan bayinya. Cepat Carmila bangkit dengan tubuh yang terasa remuk. Bayiku mana? Pakiknya panik. Carmila mendelik saat melihat seekor ular besar tengah melilit tubuh bayinya. Ya Allah, bayiku. Carmila terduduk lemas melihat bayinya berada di dalam lilitan ular besar tersebut. Tolong, jangan makan bayiku. Apapun akan aku lakukan, tapi tolong kembalikan bayiku. Pindah Carmila terasa telah menjadi gila karena ia tidak akan sanggup hidup tanpa bayinya. Benarkah kau akan melakukan apa saja asal bayimu tidak aku makan? Ucap sebuah suara yang menggema. Carmila tersentak dan celingukan. Ia berpikir jika dirinya telah gila. Siapa kau? Tanya Carmila menatap nanar sekeliling. Ini aku, ular yang kau lihat, ucap suara itu. Seketika mata Carmila melotot menatap ular itu tidak berkedip. Aku akan lepaskan anakmu dengan satu syarat, ucap suara itu. Carmila menatap lurus ular itu yang tidak bergerak. Hanya sesekali lidahnya yang bercabang itu menjulur ke wajah anaknya. Kumohon, siapapun kamu, tolong lepaskan bayiku, pintanya dengan sangat. Baik, tapi kau harus berjanji dulu, ucap suara itu. Apa? Aku harus apa? Tanya Carmila tak sabar. Kau harus mau menikah denganku, ucap suara itu yang membuat Carmila tergagap. Menikah dengan ular? Sendat Carmila. Iya, denganku. Setelah menikah, kau tidak akan pernah lagi merasakan hidup susah. Kau dan anakmu akan hidup serba berkecukupan, ujar suara itu. Carmila terdiam. Mungkinkah ular itu adalah ular siluman? Carmila pernah mendengar dongeng tentang siluman ular. Namun selama ini Carmila menganggap jika semua itu tidak benar dan hanya mitos saja. Bagaimana Carmila? Mengapa kau banyak berpikir? Lihatlah, jika ku buka mulutku, maka bayimu akan tertelan dan masuk ke dalam perutku, ucap suara itu yang mengandung sebuah ancaman. Carmila terkesiap. Tiba-tiba ular itu membuka mulutnya yang begitu besar sehingga terlihat kerongkongannya. Carmila merasa sangat ngeri. Baiklah, jangan telan anakku, kumohon, seru Carmila cepat. Baiklah, malam ini kau bersiaplah karena aku akan datang ke tempatmu. Pastikan jika tidak ada seorang pun di rumahmu yang akan melihatku. Carmila mengangguk. Perlahan ular itu melepaskan lilitannya dari tubuh si bayi dan merayap pergi masuk ke dalam semak belukar. Tinggal bayi Carmila yang menggerakkan tangan serta kakinya. Carmila segera menggendong bayinya lalu mencari jalan pulang menuju gubuknya. Hari semakin gelap. Carmila segera membereskan rumah, menyusui bayinya sampai kenyang dan menidurkan di tempat tidur. Sementara dirinya duduk di lantai kamarnya.
menunggu sesuatu yang akan datang dengan jantung berdebar kencang. Samar terdengar suara angin dan air pancuran. Serangga malam yang biasa mengadakan orkestra kini senyap entah kemana. Tiba-tiba tercium bau dupa. Jantung Carmilla semakin berdebar. Api dari lampu minyak tampak terseok-seok. Bulu kuduk meremang. Suasana menjadi sangat dingin. Tiba-tiba Carmilla mendengar suara mendesis. Semakin tak karuan perasaan Carmilla saat itu. Ia takut bayinya terbangun dan menangis. "Carmilla, aku datang," ucap sebuah suara tepat di belakangnya. Carmilla terkesiap, perlahan menoleh ke belakang. Seorang pria berwajah tampan mengeluarkan sinarnya, mengenakan pakaian indah dan mahkota. Carmilla terlihat bengong menatap wajah yang begitu tampan. "Apa kamu siap menjadi pengantinku, sayang?" ucap lelaki itu begitu lembut. Selembut tangannya yang tiba-tiba terulur dan membelai pundak Carmilla. "Baiklah," sendat Carmilla singkat. Apalagi alasan untuk ia menolak jika ingkar tidak mustahil. Nyawa bayinya akan terancam, bahkan nyawanya pun bisa melayang. Pria tampan berbau dupa itu mulai bergerak mencubut tubuh dekil dan kucel sedikit bau Carmilla. Namun itu tidak membuat si siluman ular mengurangi nafsunya. Seiring tarian irama surga, samar telinga Carmilla mendengar suara gamelan sayup-sayup. Carmilla tidak peduli, bahkan dirinya dibuat begitu bergairah, begitu dahsyat. Carmilla semakin terhanyut oleh tarian penuh gelora cinta itu, sampai tubuhnya terkulai karena tenaganya terkuras habis. Namun, lelaki tampan yang memiliki sensasi bercinta yang luar biasa itu tidak segera menyudahi permainannya. Bahkan, sampai Carmilla tidak sadarkan diri pun permainan cinta itu tetap dahsyat. Carmilla terbangun ketika sinar matahari menerobos masuk lewat celah dinding gubuknya yang sudah bolong. Segera ia mengusap wajahnya dan merasakan sekujur tubuhnya linu. Saat ia mencoba bangkit, tiba-tiba suara gemericik terdengar. Cepat ia bangkit dan melotot saat melihat tumpukan uang kertas berserakan menutupi tubuhnya yang bugil, serta tumpukan butiran emas di sekitarnya. Carmilla menatap tidak percaya semua itu. Gegas ia bangun dan mengenakan pakaian, membungkus semua uang juga dan emas dengan kain usang. Lalu, ia simpan di kolong ranjangnya dan menatap bayinya yang tertidur pulas. Ia perhatikan nafas bayinya ternyata masih ada. Carmilla menarik nafas lega. Segera ia meraih tubuh buah hatinya itu dan menciumnya penuh kerinduan. Meski merasa ragu, namun Carmilla melangkah menuju sebuah warung. Ia tambah bingung mau beli apa. Takut uang yang ia bawa berubah menjadi daun. Sekali lagi, ia periksa uang di tangannya. Melihat itu, ibu pemilik warung tersenyum. "Mau beli apa, Neng?" tanyanya ramah. Ada susu, Bi?" tanya Carmilla ragu. "Ada, Neng. Mau susu cair atau susu bubuk?" jawab si bibi pemilik warung cepat. "Untuk bayi saya, Bi, baiknya susu apa?" tanya Carmilla ragu. Si bibi tersenyum, mengambil sebuah kotak susu. "Ini saja, kasih sesuai dengan umur bayimu," kata si bibi menjelaskan. Tiba-tiba datang dua orang wanita menatap Carmilla sinis. "Oh, kamu Carmilla? Punya uang kamu sekarang ya. Jadi benar kalau kamu sekarang pandai merayu suami orang," ucap salah satu wanita itu ketus. Si bibi pemilik warung terdiam. "Ibu, tidak boleh begitu. Mungkin saja adik ini dapat rezeki," ucap ibu warung, merasa kasihan pada Carmilla dan bayinya. Ibu tidak tahu saja kalau dia ini perempuan gatel." Carmilla tidak tahan, segera berlalu pergi, membuat ibu pemilik warung merasa dongkol pada kedua wanita itu. "Tuh, lihat, pasti dia merasa tersinggung dan milih pergi. Dasar perempuan sundal," sinis wanita tadi. Ibu warung menarik nafas dalam. Mau dapat rezeki tidak jadi. Carmilla menangis terseduh, entah harus bagaimana dengan uang sebanyak itu.
Akhirnya setelah berpikir semalaman, Carmila putuskan untuk pergi ke kota. Pagi-pagi sekali Carmila berkemas. Ia kenakan baju yang paling baik menurutnya, meskipun terlihat usang dengan warna yang telah pudar. Namun baju itu yang paling layak ia gunakan, menggendong bayinya dengan kain usang, dan membawa sebuah buntelan kain butut, yang isinya adalah uang juga dan emas yang ia masukkan ke dalam botol supaya tidak berisik. Sesaat Carmila berasa begitu berat untuk meninggalkan kuburan Arman suaminya. Banyak cerita yang telah ia ungkapkan pada pusara sang suami, dan juga memohon maaf jika ia harus pergi demi kelangsungan hidup sang buah hati yang harus hidup lebih layak. Carmila melangkah menyusuri jalan. Tidak ada seorang pun yang berniat memberikan tumpangan atau sekedar bertanya. Sungguh Carmila merasakan hidup ini begitu kejam, sampai ketika kakinya tidak lagi sanggup untuk berjalan. Carmila hentikan langkahnya di bawah pohon rindang tepi jalan, menyusui bayinya dan menduduki bundalan kain butut yang adalah uang. Tidak akan ada yang melirik padanya untuk merampok misalnya. Tiba-tiba, sebuah mobil sayur berhenti tidak jauh darinya. Seorang pria tua melongok dari kaca mobil yang terbuka. "Neng, mau ke kota?" tanya pria tua itu. Carmila celingukan. "Saya, Pak?" tanya Carmila setelah menyadari tidak ada orang. "Iya, apa kamu mau ke kota?" tanya pria itu. Iya, Pak," jawab Carmila cepat sembari mengangguk. "Ya sudah, ayo atuh, ikut kalau Neng mau naik mobil omprengan," candanya. Carmila terlihat senang dan segera bangkit, menggendong bayinya dan meraih buntelan kain bututnya. Si Patua membuka pintu mobil sebelahnya. Ternyata di dalam ada anak kecil yang adalah anak bungsu si bapak. Carmila mengucapkan terima kasih. Patua tersenyum. Saat mobil sudah melaju, si Patua yang ramah dan baik hati itu banyak sekali bercerita tentang hidupnya yang tidak pernah berubah dari muda, selalu menderita. Untung ia bisa nyopir dan dipercaya oleh seorang juragan sayur untuk mengantarkan sayur ke kota. Si bungsu ia bawa karena tidak bisa sekolah, tidak cukup biaya, dan bisa sedikit membantu pekerjaan ayahnya. Carmila mendengarkan dengan takjim, merasa kasihan juga terharu. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah warung makan. Patua mengajak Carmila makan. Dengan senang hati Carmila segera mengikuti Patua, mencari tempat duduk yang pojok menghindari tatapan sinis pelanggan lain. 3 piring nasi putih dengan sepotong tempe bacem. Carmila tersenyum. "Neng, maaf, Bapak cuma bisa belikan nasi sama lauk tempe ya," ucap si bapak yang ternyata sudah langganan di warung tersebut. Karena pemilik warung sudah cukup paham dengan menu si bapak. Bedanya, jika biasanya 2 piring, sekarang 3 piring. Beberapa pembeli saling lirik dan tertawa geli. Carmila tersenyum. "Gak apa-apa, Pak. Saya malah terima kasih atas kebaikan Bapak yang tidak akan pernah saya lupakan," ucap Carmila, lalu beranjak menemui pemilik warung. "Bu, boleh saya pesan daging ayam 3 porsi?" tanya Carmila. Pemilik warung menatap tidak percaya, takut tidak dibayar. Carmila paham. Ia merogoh buntelan dan meraih 2 lembar lalu ia berikan pada si ibu warung. "Apa segini cukup?" tanya Carmila, sembari meletakkan 2 lembar uang merah di hadapannya si ibu warung. "Oh, cukup Neng." "Hehehe, iya Neng, segera," serunya berubah ramah. Carmila tersenyum. Saat kembali ternyata si bapak belum makan dan menunggu Carmila kembali. "Ada apa nak?" tanya si bapak khawatir takut Carmila dapat masalah. "Oh, tidak Pak, tadi saya pesan kuah sop. Saya suka seret kalau tidak pakai kuah," jawab Carmila sembari kembali duduk. Tiba-tiba, pemilik warung segera datang dengan 3 porsi ayam goreng utuh. Si bapak melotot. "Maaf Bu, ini siapa yang pesan?" serunya heran. "Si Eneng ini, tenang, sudah dibayar sama si Eneng," seru si pemilik warung bergairah. Carmila mengangguk. "Wah, makan daging Pak,
Nanti sisanya kita bawa pulang ya, seru anaknya yang sedari tadi diam saja. Ayo Pak, kita makan, ajak Carmila yang disambut tangguhkan oleh si bapak. Setelah merasa kenyang, Carmila segera bangkit. Pak, sepertinya saya sampai sini saja. Terima kasih atas tumpangannya ya, ucap Carmila. Pria tua itu terkejut. Neng mau kemana? Tanyanya khawatir. Saya ke tempat saudara, rumahnya tidak jauh dari sini, masuk gang sana, ucap Carmila berbohong. Neng, bapak yang terima kasih sudah dibayarin makan, seru si bapak. Carmila hanya mengangguk dan tersenyum. Carmila melangkah pergi. Terus melangkah tidak tentu arah, sampai di sebuah penginapan menatap ragu. Hei, gembel, ngapain di situ? Sana pergi. Tiba-tiba, seseorang menghardikinya. Carmila terkejut. His, gak boleh begitu sama orang. Dasar tidak punya sopan santun. Tegur temannya. Yang pertama negur mencibir. Alah, cuma gembel saja kok, ucapnya lalu pergi. Pemuda satunya menatap Carmila yang menggendong bayinya Iba. Kak, yuk silakan duduk, saya ambilkan minum ya. Sapa pemuda bertubuh kurus berwajah pas-pasan, tapi memiliki rasa kemanusiaan yang cukup besar itu. Mas, apa saya boleh nanya? Tanya Carmila ragu. Oh, tentu saja boleh mbak. Mau nanya apa? Jawab pemuda itu ramah. Kalau nginep di sini berapa bayarnya satu malam? Tanya Carmila, dan pemuda itu menatap ragu. Namun demi untuk membuat Carmila tidak penasaran, ia pun menjawab. Kamar biasa 200.000 mbak, pakai kipas angin biasa. Kalau yang pakai AC dan TV-nya juga kamar mandi di dalam 500.000 satu malam. Jawabnya sungguh-sungguh. Meskipun tidak yakin Carmila akan menginap dengan penampilan seperti itu. Oh, ucap Carmila. Pemuda itu tersenyum. Saya pesan satu kamar mas yang ada kamar mandinya, ujar Carmila. Pemuda itu melongo, menatap tidak percaya. Loh, masnya kok malah bengong? Kasihan anak saya mas, sudah capek dia, kata Carmila. Pemuda itu tersenyum. Iya mbak, silahkan ikut saya, ajaknya meski ragu. Carmila segera mengikuti langkah pemuda itu, berjalan masuk ke rumah resepsionis. Pemuda yang tadi sempat negur Carmila, tampak melongo lalu tertawa geli. Orang gila dibawa masuk, dimarahi si bos, baru tahu dia, gumamnya, namun terdengar oleh mereka berdua. Seorang wanita tampak keluar dari sebuah kamar, menatap Carmila dan pemuda yang membawanya. Rahmat, apa dia mau pesan kamar? Tanya wanita cantik itu seakan tidak percaya. Dia menegur anak buahnya. Katanya iya bu, jadi saya bawa masuk, ujar pemuda yang dipanggil Rahmat gugup. Carmila mengerti. Segera ia mengambil buntelan kain bututnya, menarik satu genggaman uang di tangan dan diletakkan di atas meja resepsionis. Apa segini cukup untuk satu kamar? Tanya Carmila. Wanita itu tergagap melihat lembaran uang merah di atas meja. Cukup? Iya silahkan diurus sama resepsionis. Rahmat, tolong bantu keperluan mbak ini jangan sampai mengecewakan, ucap wanita pemilik penginapan itu. Resepsionis yang dipegang oleh seorang gadis segera ngecek keaslian uang tersebut. Ia pun mengangguk. Wanita pemilik penginapan tersenyum. Silahkan istirahat mbak. Kalau ada perlu atau mau pesan makanan, silahkan hubungi saja pelayan, kata wanita itu ramah. Carmila segera mengambil kunci yang diberikan oleh resepsionis. Carmila menyerahkan pada Rahmat yang terlihat semakin gugup. Tolong antar saya ke kamar ini, kata Carmila. Rahmat melihat nomor di gantungan kunci tersebut dan membawa Carmila menuju kamar tersebut. Sebuah kamar yang cukup nyaman dengan kasur tebal yang empuk. Carmila meletakkan bayinya di atas tempat tidur. Mbak perlu apa biar saya ambilkan? Tanya Rahmat yang masih berada di dalam kamar memperhatikan Carmila. Nanti saja saya panggil kamu ya, sekarang saya mau tidur, ucap Carmila.
Oke, siap mbak. Rahmat segera pergi. Tunggu, seru Carmila. Rahmat tidak jadi menutup pintu. Ini tip buat kamu. Carmila meletakkan lembar uang di tangan Rahmat. Wah, terima kasih banyak mbak. Seru Rahmat girang. Dapat tip 100.000. Carmila tersenyum. Rahmat tampak begitu bersemangat. Carmila menutup pintu dan mendekati bayinya. Tersenyum mengecup kening putranya. Hidup kita akan berubah mulai saat ini, Damar. Tidak ada lagi yang akan menghina kita, anakku. Ucap Carmila lirih sembari menatap wajah putranya yang imut. Carmila berada di penginapan itu selama 2 malam. Ia pergi ke salon ditemani oleh Rahmat dan juga belanja di mall. Rahmat pun dapat hadiah berupa baju juga sepatu. Tentu saja itu membuat Rahmat amat kegirangan. Setelah keluar dari salon, seketika Carmila berubah wujud menjadi cantik mempesona. Atas bantuan Rahmat, Carmila membeli sebuah rumah. Rahmat mencarikan rumah yang dijual melalui iklan di koran. Ternyata, Carmila sangat suka dengan rumah yang ditawarkan oleh Rahmat. Kemanapun Rahmat selalu dibawa untuk menjaga Damar putranya. Damar tidak rewel kalau tidak lapar dan ngompol, membuat Rahmat senang jika dititipkan Damar. Akhirnya, Carmila meminta Rahmat untuk bekerja pada dirinya dengan upah 2 kali lipat dari upahnya di penginapan. Tentu saja Rahmat mau, apalagi saat Carmila membeli mobil dan Rahmat disuruh belajar bawa. Selanjutnya, Rahmat yang membawa mobil dan mengantarkan Carmila kemanapun. Carmila pun menyuruh Rahmat untuk mencari si Patua yang pernah memberikan tumpangan pada dirinya. Cukup lama Rahmat mencari dan akhirnya menemukan keluarga itu. Patua merasa pangling dengan Carmila yang kini terlihat berubah 100%. Namun, Carmila menceritakan pengalamannya bersama si bapak, membuat si bapak tertawa sambil menangis. Dan si bapak tidak bisa menolak ketika Carmila memintanya untuk tinggal di rumahnya yang cukup besar 2 tingkat itu. Patua menjadi tukang kebun, istrinya bertugas di dapur. Anak perempuannya yang ngurusin rumah bersih-bersih dan juga berberes. Menantunya mengerjakan apa saja. Sementara, Rahmat adalah sopir pribadi. Beberapa tahun kemudian, 2 orang pemuda melangkah masuk. Salah satunya adalah Damar yang tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah. Kini, Damar sudah kuliah. Dan siang ini sepulang kuliah, Damar mengajak sahabatnya untuk main ke rumahnya. Namanya Chandra. Satu-satunya teman yang paling Damar suka meskipun Damar dikenal di kampusnya. Namun untuk teman, Damar pilih orang. Gede juga rumahmu ya, Mar? Ucap Chandra, tidak bisa menyembunyikan kekaguman melihat betapa mewahnya rumah Damar. Rumah nyokap, bukan rumah gua. Gua belum punya rumah. Ujar Damar sambil mengajak sahabatnya naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sama aja lah. Damar tertawa gelak, suaranya membahana. Keduanya masuk kamar dan Chandra kembali terkagum melihat kamar Damar yang mewah. Serba ada di dalam kamar itu yang cukup luas. Tempat ngegame dan tempat ngegame sangat luar biasa. Oh iya, nyokap lo kemana? Kok nggak kelihatan? Tanya Chandra, penasaran seperti apa rupa ibunya Damar. Dalam pikirnya ibunya Damar adalah wanita jet set yang tampilnya menor full perhiasan. Nyokap jarang keluar, jarang ketemu orang. Ujar Damar. Pasti bokap lo orang kaya yang ninggalin warisan begitu banyak untuk nyokap lo. Kata Chandra pula. Damar tertawa geli. Gak tahu, gak pernah nanya gua. Gua taunya bahwa bokap sudah meninggal, itu saja. Damar merebahkan diri di tempat tidur yang cukup besar dan mewah. Tiba-tiba, Chandra merasakan kepalanya pusing. Lo kenapa, Chan? Tanya Damar yang melihat Chandra limbung. Gak tahu, tiba-tiba pusing kepala gue, Mar. Ujarnya. Damar membantu untuk merebahkan di tempat tidurnya. Kecapean kali lo ya, ucap Damar. Chandra diam saja. Damar tidak pernah tahu jika Chandra sahabatnya mempunyai kelebihan bisa merasakan kehadiran makhluk astral.
jin atau siluman, bisa terdeteksi oleh Chandra apalagi jika berada satu melintas di tempatnya. Huah. Tiba-tiba, Chandra merasakan mual dan perutnya serasa diaduk. Chan, lo kenapa? Ah, nggak lucu loh, tiba-tiba sakit gini. Damar terlihat panik, mencari minyak parem yang dioleskan ke kaki, tangan, dan juga perut Chandra. Chandra keringat, membuat Damar panik. Bang Rahmat, Mang Tatang, tolong! Seru Damar dari tangga berlari turun dengan tergesa. Rahmat segera menghampiri. Ada apa tuan muda? Rahmat panik. Itu bang, teman saya sakit. Teman yang mana? Rahmat terlihat bingung. Itu di kamar, cepat tolongin. Damar terlihat sangat panik. Mang Tatang yang adalah menantu Patua segera datang. Ada apa Den? Damar menjelaskan pada seisi rumah jika temannya tiba-tiba sakit. Mendengar keributan, Carmila ibunya pun keluar dari kamar. Segera naik ke kamar Damar sang putra. Bi Arum, Mang Tatang, Rahmat, mereka berada di kamar memeriksa Chandra yang sekarang tidak sadarkan diri. Carmila mendekat dan menatap wajah Chandra teman anaknya Damar. Carmila terlihat tersentak sedikit gugup. Damar memperhatikan ibunya. Mah, kita bawa ke rumah sakit aja ya, ucap Damar yang merasa takut. Carmila duduk di pinggiran tempat tidur sebelah Chandra berbaring. Semua menjauh. Tidak apa-apa, biarkan saja dia istirahat sebentar, ucap Carmila setelah meraba kening juga leher Chandra dengan punggung tangannya. Mama yakin tidak apa-apa? Tanya Damar serius. Iya gak apa-apa, nanti juga dia biasa lagi. Sementara itu, Chandra tiba-tiba sukmanya berada di alam lain. Di sana ia melihat tempat yang dikelilingi kabut. Chandra mencoba melangkah dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di tepi danau. Chandra merasa penasaran dengan wanita cantik itu. Ia coba mendekat dan wanita itu menoleh padanya secara perlahan. Chandra terkesiap melihat betapa cantiknya wanita itu. Dan wanita itu tersenyum padanya membuat Chandra merasakan sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdebar kencang, hatinya berbunga-bunga. Saat ingin mendekat, tiba-tiba sebuah kepala ular besar muncul dari dalam danau. Tepat di belakang wanita cantik tersebut, Chandra terkesiap dan ia pun kembali ke dalam jasadnya. Terbangun seketika dengan nafas tersengal. Namun seketika nafasnya tertahan ketika melihat wajah wanita yang ia lihat dalam alam bawah sadarnya itu. Kini tengah duduk di hadapannya. Chandra, lo gak apa-apa? Tiba-tiba Damar mengguncang bahunya. Carmila segera bangkit dan melangkah pergi meninggalkan senyum penuh misteri. Damar menepuk-nepuk pundaknya. Chandra menatap Damar lurus. Tadi siapa, Mar? Tanyanya terbata. Damar celingukan. Yang mana? Damar terlihat bingung. Tadi wanita yang duduk di sini, ujar Chandra sembari menyentuh tempat bekas ibunya duduk. Oh, itu nyokap gua, ujar Damar santai. Ah, apa? Nyokap lo? Kejut Chandra. Iya, kenapa sih lo? Jangan bilang lo naksir sama nyokap gua, sengit Damar dalam canda. Chandra terdiam merenung sejenak. Melihat sikap Chandra, Damar merasa curiga. Ada apa? Damar menatap wajah ganteng Chandra serius. Enggak apa-apa, jawabnya singkat. Namun itu justru membuat Damar merasa penasaran. Jika seseorang berkata demikian di saat raut wajahnya begitu serius, percayalah, pasti ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan ucapan. Sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti, apalagi orang lain. Iya, sudah yuk, kita makan. Tadi sepertinya kamu kesambet. Itu biasanya terjadi karena asam lambung naik, kata Damar serius. Apa urusannya kesambet sama asam lambung? Lain jalur lah itu, Mar, gerutu Chandra. Damar tertawa geli. Chandra terlihat keki. Dua pemuda yang memiliki ketampanan masing-masing itu pun saling tonjok-tonjokan dalam canda.
Dan Damar, Mama dan Damar ngajak makan tuh sudah nungguin, seru Tatang dari arah pintu yang terbuka lebar. Kedua pemuda itu menghentikan canda tawa mereka dan segera bangkit tunduk turun ke lantai bawah. Seorang wanita cantik yang tidak sesuai jika di bidang itu adalah ibunya Damar. Mungkin lebih pantas wanita yang sepintas mirip seorang wanita karir itu lebih cocok sebagai kekasih Damar. Chandra tiba-tiba merasa deg-degan, rasa yang menurutnya aneh karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi wanita secantik apapun, Chandra biasanya biasa saja. Saat mata Chandra dengan Carmila ibunya Damar berseronok, Chandra merasakan kekuatan daya magnet yang luar biasa. Senyum tipis dari bibir tipis berwarna pink tanpa polesan make up itu begitu terlihat manis. Tidak kalah manis dengan gadis Korea yang mereka terlihat manis karena oplas. Anggukan kecil dari Carmila membuat Chandra terlihat gugup. "Sini duduk, kok gugup gitu sih? Itu nyokap gua, bukan presiden." Canda Damar memaksa duduk di sebelahnya. Bi Arum sengaja masak banyak untuk mereka. Biasanya Carmila jarang mau ikut makan bareng, namun karena saat ini ada tamu anaknya, Carmila berusaha menghormati sang tamu dengan jamuan yang istimewa. Di sana ada Rahmat, yang sudah mengabdi selama 22 tahun. Terlihat berbeda dari Rahmat yang dulu saat pertama bertemu. Kini Rahmat terlihat keren, dengan badan yang besar dan otot yang menyembul kekar. Menjadi pelindung sejati bagi Damar dari sejak Damar kecil. Bagi Damar, Rahmat sudah seperti ayah sendiri. Namun Rahmat tahu diri. Dia bisa memposisikan diri sebagai ajudan dan juga sopir pribadi Damar dan Carmila ibunya. "Makanlah, anggap saja rumah sendiri," ucap Carmila lembut, tersenyum ke arah Chandra. Chandra mencoba tersenyum meskipun sedikit dipaksakan. Bagaimana bisa makan dengan perasaan yang tidak karuan? Rahmat terlihat lahap, makan tidak pernah bosan. Hidup makmur serba kecukupan, apalagi yang diinginkan oleh Rahmat. Memiliki majikan cantik, bahkan terlihat awet muda, membuat Rahmat begitu bahagia. Bahkan selera pada wanita mati seketika. Ia lebih suka mengabdikan diri pada seorang Carmila jika dibandingkan harga beristri dan berkeluarga. Cukup memiliki Carmila dan Damar dalam hidupnya. Dalam rumah itu layaknya mereka adalah saudara. Rahmat pada Carmila lebih terlihat bagaikan pada seorang kakak daripada seorang majikan. Sesekali Chandra melirik kepada Carmila yang makan dengan santai, bahkan terlihat tidak selera. Tidak terdengar di telinganya suara Damar atau Rahmat yang asik bercengkrama. "Kalian lanjutkan, aku sudah kenyang, aku ke kamar dulu ya," ucap Carmila. Dia merasa bahwa Chandra masih canggung karena keberadaan dirinya. Carmila melangkah pergi dengan begitu gemulai, terlihat bak putri dari kayangan. Chandra tidak lepas menatap sosok Carmila yang kemudian menghilang di balik pintu kamarnya. Damar sengaja berdehem karena Chandra terlihat bengong menatap pintu kamar ibunya. Chandra menatap Damar. Damar tertawa geli. "Ayo makan, sayang nih kalau tidak dihabiskan." Chandra hanya mengangguk dan kali ini ia terlihat lahap. Selesai makan, mereka duduk di teras samping yang merupakan taman kecil yang penuh bunga dan air mancur dalam kolam kecil yang dihuni oleh ikan koki warna-warni. Suasana begitu segar ditambah suara gemercik air. Rahmat nyamperin burung kakak tua dan memberinya makan sambil ngajak ngobrol. Damar duduk di kursi rotan sintetis yang indah berbentuk seperti ekor burung merak. Chandra menatap air mancur namun pikirannya jauh melayang. Chandra teringat sesuatu yang ia lihat saat Sukmanya berada di tempat lain. Ia melihat Carmila di tepi sebuah danau yang tiba-tiba saja muncul ular besar dari dalam danau. Namun, tiba-tiba ia tersadar. Pikirannya kalut. Mungkinkah Carmila dalam bahaya? Tapi mengapa? Sedangkan Carmila tidak pernah pergi kemana-mana. Menurut Damar, mamanya tidak pernah keluar rumah. Terus, bahaya apa yang akan terjadi?
Chandra tersentak ketika bahunya ditepuk oleh Damar. "Kenapa? Kita ke kamar saja yuk," ajaknya. Chandra mengangguk dan mereka segera melangkah menuju lantai atas. Sesekali Chandra melirik ke arah kamar Carmilla. Merasa cukup janggal karena Damar memiliki ibu kandung semuda itu. Tapi Damar mengatakan jika Carmilla adalah ibu kandung dirinya. Damar meminta Chandra untuk menginap di rumahnya. Semula Chandra ingin menolak karena tanpa sepengetahuan Damar. Chandra merasa gelisah yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun, kegelisahan itu terjawab ketika tengah malam ia terbangun, bergerak turun untuk mengambil air minum. Chandra mendengar suara aneh dari kamar Carmilla ketika ia melewatinya. Suara desis begitu keras dan berulang. Chandra mengernyitkan dahinya sehingga sepasang alis tebalnya bertemu. Begitu penasaran, sehingga langkahnya berhenti di depan pintu kamar Carmilla. "Chandra sedang apa di situ?" Tiba-tiba, sebuah suara membuat Chandra hampir terlonjak saking kagetnya. Cepat menoleh ke arah pemilik suara. Rahmat berdiri di sana menatap penuh selidik. Bang Rahmat, tidak apa-apa bang, haus mau ambil air minum," ucap Chandra sembari gegas melangkah ke dapur. "Chandra," seru Rahmat tegas. Chandra seketika hentikan langkahnya. "Iya bang, kenapa?" tanyanya sedikit takut. "Mau kemana? Ini kan air minum, atau kamu biasa minum air keran?" ucap Rahmat sembari melirik kepada galon di sampingnya. Chandra tersenyum sembari garuk-garuk kepalanya. "Gak lihat bang, di rumah air minum di dapur," ujarnya kikuk. Rahmat tertawa geli. "Dasar kamu makanya nanya," kata Rahmat pula. Chandra segera meraih gelas di sebelah dispenser, meminum air putih beberapa teguk. Rahmat juga terlihat mengambil gelas dan meracik kopi. "Bang Rahmat ngopi jam segini?" tanya Chandra. "Iya, udah biasa kok." "Nggak tidur bang?" Rahmat tertawa pelan, membawa cangkir kopi ke ruang makan. "Aku jarang tidur mungkin cuma 2-3 jam saja," ujarnya. "Emang Bang Rahmat udah berapa tahun ikut keluarga Damar?" tanya Chandra sembari duduk di kursi hadapan Rahmat. "Seumuran Damar, karena waktu aku ikut kerja dengan Kak Carmilla, Damar baru 2 bulan. Udah selama itu?" Rahmat mengangguk. Enggak pernah nikah?" "Enggak," jawabnya cepat. "Terus mamanya Damar juga?" "Lo di sini Chan, kirain kemana?" Cukup sekian. Tiba-tiba Damar muncul, membuat Chandra terkejut karena lagi ngomongin mamanya. Takutnya Damar dengar dan salah paham. "Iya, aku haus," ucapnya agak ragu. Damar melirik pada Rahmat yang sedang ngopi. "Kamu ngopi Chan?" tanya Damar. "Enggak, minum air putih." "Kirain ngopi." "Enggak lah, aku tidak suka kopi." Damar tersenyum, lalu ikut duduk di antara mereka. "Tuan muda, kenapa bangun?" tanya Rahmat. "Aku tadi mimpi buruk," ujarnya, membuat Chandra dan Rahmat menatap ke arahnya. "Mimpi apa?" tanya Chandra. Aku mimpi kamu dililit ular besar," ucap Damar menatap Chandra serius. "Udah, itu kan cuma mimpi," kata Rahmat. Namun Chandra merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dengan alasan masih ngantuk, Chandra mengajak Damar untuk balik ke kamar. Ada sesuatu di rumah ini, Chandra yakin itu. Sudah sering Damar ngajakin dirinya untuk mampir ke rumah, namun Chandra selalu tidak punya waktu. Hari ini, ia sempat untuk mampir. Itu pun terpaksa nginap karena Chandra merasa ada rahasia di rumah ini. Disadari atau tidak oleh pemiliknya, namun Chandra tidak mungkin bertanya. Chandra akan mencari tahu sendiri ada rahasia apa gerangan. Kata Damar, ibunya tidak pernah keluar rumah, tapi dilihat dari rumah mewah dan juga harta benda yang ada,
Mustahil, jika itu cuma warisan dari keluarga ayahnya. Chandra mencoba untuk kembali tidur karena rasa kantuk mulai datang. Carmilla hentikan gerakan tangannya saat sedang menyisiri rambutnya. Bau wangi dupa tercium oleh hidung bengirnya. Carmilla sudah hafal dengan aroma tersebut, dan sepasang tangan membelai pundaknya. Siapa pemuda itu? Apa yang sedang dia buat di sini? Mengapa rumah ini menjadi panas? Pertanyaannya beruntung membuat Carmilla berkerut kening. Bangkit perlahan dan berdiri menghadap pada sesosok pria tampan dengan postur tubuhnya yang gagah. Namun, Carmilla tahu jika pemuda itu adalah wujud dari siluman ular. Namanya Raden Sanca, anak seorang selir siluman ular. Carmilla menatap wajah Sanca dan tersenyum lembut. Dia hanya anak kecil, teman dari anakku, ucap Carmilla. Sanca melangkah ke arah tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur yang terlihat mewah tersebut. Dia bukan pemuda biasa. Aku merasakan sesuatu, ujarnya tanpa menatap Carmilla. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan. Apakah tujuanmu menemuiku hanya untuk membahas tentang dia? Ucap Carmilla yang seraya duduk di sebelah Sanca. Dia suka padamu, kata Sanca tanpa sungkan. Aku melihat cara dia menatapmu berbeda, dan aku juga merasakan caramu melihat dia juga berbeda. Carmilla terdiam. Perasaannya dapat dirasakan oleh Sanca yang adalah suami gaibnya. Aku merasakan sesuatu yang berbeda padanya. Bagaimana tidak? Wajahnya begitu mirip dengan wajahmu, Sanca, ucap Carmilla. Ternyata itu yang membuat ia sempat kaget saat melihat Chandra untuk pertama kali. Tentu lebih tampan aku daripada dia, ujar Sanca. Carmilla tersenyum. Ia tahu jika Sanca merasa cemburu. Aku tidak harus mencari lelaki lain. Bukannya aku sudah punya kamu, ujar Carmilla lembut. Tapi aku takut jika nanti kau jatuh cinta padanya. Carmilla menggeleng. Itu tidak mungkin. Kau jangan lupa sudah 22 tahun kita bersama. Apakah kamu masih ragu padaku? Sanca terdiam, menunduk dalam. Pemuda tampan, jelmaan ular dengan rambut sedikit gondrong itu menatap permukaan lantai. Mungkinkah siluman pun memiliki rasa cemburu seperti manusia? Kau buat aku cantik dan awet muda, itu maumu bukan? Terus jika sekarang ada pemuda seumuran dengan anakku dan suka padaku, lalu apa kau menyalahkan dia? Kata Carmilla. Dan sekarang jika aku suka padanya karena aku merasa dia adalah dirimu, apa aku salah? Sanca menatap wajah Carmilla, menatap lurus dan menggeleng. Carmilla, kumohon jangan tinggalkan aku. Aku janji akan selalu setia padamu sampai kapanpun, ucap Sanca serius. Aku hanya manusia biasa, sedangkan dirimu, aku tidak pernah tahu apakah kamu punya wanita selain diriku. Sanca meraih tangannya. Aku memang siluman, tapi aku setia padamu, cintaku, karena kamu adalah cinta pertamaku, ucap Sanca meyakinkan. Aku tidak percaya. Bisa saja di duniamu kau punya banyak istri. Carmilla mengeluarkan jurus cemburu buta. Sayang, percayalah padaku. Aku bukan buaya, aku ular. Carmilla menahan tawa geli. Sikap Sanca tidak biasanya manja dan cemburu. Biasanya datang untuk merayu dan menunaikan hasrat lalu pergi dengan setumpuk emas. Kali ini begitu berbeda. Datang sebelum waktunya. Carmilla menarik nafas dalam. Carmilla, aku menikah denganmu, bukan keinginanmu, tapi keinginanku. Aku memperistri dirimu, bukan dirimu yang menunjukku. Aku memberimu nafkah sebagai seorang suami, bukan upah untuk tumbal yang kau berikan, sayang. Itu sangat berbeda, ucap Sanca, yang dari awal tidak pernah Carmilla tahu. Tanpa tumbal apapun, cuma harus melayani hasrat luar biasa dan upahnya sebagai nafkah. Memang beda. Sanca akan datang tanpa harus Carmilla menyediakan sesajen atau apapun. Iya, aku tahu.
ucap Carmilla sambil membelai pipi Sanca lembut. Aku akan cemburu, dan aku akan marah jika ada lelaki lain yang coba menyukaimu, ucap Sanca serius. Aku hanya ingin kau ada saat aku merasa kesepian. Aku ingin keluar rumah, mencari udara segar, bermain air, melihat matahari, ucap Carmilla. Tapi kau cantik, bahaya bila kau keliaran di alam luar. Aku bosan di kamar Sanca, apalagi kau hanya akan datang saat kau ingin diriku saja. Carmilla memasang wajah kesal. Sanca merasa bahagia karena ia merasa sangat dibutuhkan. Aku tidak bisa selalu menemanimu. Aku harus menjaga kerajaan. Ibunda bisa marah jika aku sering pergi ke alam manusia. Karena itu sangat bahaya, ucap Sanca lembut, mencoba untuk menjelaskan dan berharap Carmilla akan mengerti. Carmilla menyandarkan kepalanya di dada bidang Sanca. Sikap Carmilla membuat Sanca bergairah. Tanpa buang waktu, Sanca meraih dagu Carmilla dan dilumutnya lembut. Carmilla sadar, hasratnya bisa datang saat Sanca menyentuhnya. Itu tidak membuat dia merasa terpaksa, justru begitu menikmati. Sanca yang selalu gagah perkasa membuat Carmilla tidak pernah tahu kapan Sanca pergi dari sisinya. Sayang, bagaimana jika kita bercinta di alam bebas? Bisik Sanca di telinga Carmilla. Terserah, bawa aku kemana saja kau mau, desah Carmilla pelan. Secepat kilat, Sanca melilit tubuh ularnya ke tubuh Carmilla. Namun, Carmilla merasa jika tubuhnya tengah dibopong oleh Sanca, melesat dengan cepat menembus dinding dan gelap malam. Di danau yang berair begitu jernih, Sanca membawa Carmilla menyelam. Bercinta di alam bebas membuat hasrat mereka berkali lipat. Air danau tanpa berombak menjadi saksi betapa gairah mereka begitu bergelora malam ini. Desahan dan desisan terdengar menelusup gelap malam melalui lembaran dedaunan. Sinar bulan purnama seakan menjadi sebuah keindahan tersendiri berseminya cinta dua insan berbeda alam. Chandra merasa gelisah dalam tidurnya. Ia melangkah di antara akar pohon. Dingin malam, suara aneh yang membuatnya penasaran membuat langkah Chandra berhenti di balik batang pohon di tepi danau. Matanya menyipit. Di bawah sinar bulan ia melihat dua insan memadu kasih di dalam air danau. Lelakinya begitu gagah, wanitanya cantik jelita. Namun, ia tidak bisa melihat wajah lelakinya karena posisi membelakangi dirinya. Sedangkan wanita cantik itu yang tengah merasakan kenikmatan bercinta, Chandra tahu jika itu adalah ibunya Damar, Carmilla. Tapi, siapa lelaki itu yang begitu perkasa membuat Carmilla terkulai dalam pelukannya? Sebagai lelaki sejati dalam artian normal, Chandra merasa gelisah. Melihat sebagian tubuh polos seorang wanita cantik, itu yang membuat tidur Chandra terlihat gelisah. Saat Chandra merasa penasaran ingin melihat lebih jelas, tiba-tiba ia menginjak sebuah ranting kering, membuat gerakan pria yang sedang mencapai puncak asmara itu berhenti gerakannya. Seketika berpaling ke arah Chandra. Chandra terbangun dari tidurnya. Wajahnya berkeringat dan dadanya naik turun. Damar ikut terbangun mengguncang tubuh Chandra. Chan, lo kenapa? Hei, Chandra. Damar terlihat begitu panik. Chandra mengatur nafas. Gak apa-apa, cuma mimpi, ujarnya sambil melirik pada Damar. Makanya kalau mau tidur itu doa dulu, ucap Damar. Chandra mengusap wajahnya, mimpi yang sangat mengerikan. Mimpi apa sih lo? Tanya Damar penasaran. Mimpi ngeri gua, jawab Chandra. Iya, mimpi ngeri gimana? Tahu lupa. Ya elah. Chandra segera bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Damar kembali tidur karena masih pukul 4 subuh. Chandra langsung turun ke lantai bawah.
Melirik ke arah pintu kamar Carmila yang tertutup rapat. Tidak ada suara apapun. "Aden, sudah bangun? Mau bibi buatin kopi, Den?" Sapa Bi Arum yang ternyata sudah bangun. "Oh, nggak usah Bi, saya tidak minum kopi," jawab Chandra. "Ya, kalau nggak suka kopi, kan ada teh, ada susu juga," kata si bibi pula. "Terima kasih Bi, nanti saja," Chandra menolak dengan halus. Bi Arum hanya tersenyum dan kembali melanjutkan pekerjaan di dapur. Rahmat juga sudah bangun, sedang menyapu teras samping. Di halaman depan, tampak Kang Tatang sedang menyiram tanaman. Serius sekali mereka dalam bekerja, bahkan pagi buta sudah beraktivitas. Apakah itu perintah dari ibunya Damar, atau kemauan mereka sendiri? "Hei, Chan, gimana tidurnya? Nyenyak gak?" seru Rahmat saat melihat Chandra melangkah ke taman samping. Lumayan," jawab Chandra. Rahmat tertawa geli. "Ngopi yuk," ajaknya. "Enggak abang, saya tidak suka kopi," tolak Chandra. "Cobain, abang buatin ya, tunggu sebentar," seru Rahmat sembari melangkah ke arah dapur. Chandra hanya bisa menarik nafas dalam, duduk menatap ikan yang berenang dalam kolam. Gemercik air membuat nyaman suasana taman tersebut. Tak lama Rahmat telah datang dengan 2 gelas cangkir kopi. "Nih, jangan bilang tidak enak kalau belum nyobain," kata Rahmat sambil meletakkan kedua gelas di atas meja. Chandra tersenyum. Mungkin ia harus mencoba untuk minum kopi agar pikirannya jadi tenang. "Hayo diminum. Kopi itu enaknya diminum saat panas," ujar Rahmat sambil memberikan contoh gimana cara minum kopi. Chandra meraih gelas dan menempelkan bibirnya pada bibir gelas. Tiba-tiba, saat itu muncul Carmila di pintu, tersenyum dan memanggil Rahmat. Chandra gugup hingga tidak sengaja kopi panas keteguk dan segera ia semburkan ke lantai. "Kenapa, Chan?" seru Rahmat kaget. "Panas," ucapnya cepat. Rahmat tertawa gelak. Carmila ikut geli. Chandra mengusap bibirnya. "Hati-hati dong, Chan. Tahu masih panas," kata Rahmat sambil masih tertawa. "Bentar ya, dipanggil Kak Carmila dulu," ujarnya segera bangkit melangkah mendatangi Carmila yang berdiri di pintu. Chandra masih penasaran dengan kopi di gelasnya. Ia coba untuk menyeruput lagi. "Tolong hantarkan aku siang ini ke danau ya," ucap Carmila. Chandra yang mendengar tiba-tiba ingat pada mimpinya. Kembali kopi disemburkan ke lantai untuk kedua kalinya. Rahmat menoleh. "Kenapa lagi?" tanya Rahmat sambil tersenyum. Chandra tidak menjawab tapi terdiam bengong. "Is, ini anak kenapa?" gerutunya sambil mendekati Chandra yang terbengong. Chandra, kenapa bengong? Mau pagi-pagi kerasukan?" canda Rahmat sambil menepuk pundak Chandra. Chandra melirik ke arah Carmila yang sudah berlalu pergi. "Ibunya Damar minta diantar ke danau?" tanya Chandra. "Iya, danau yang ada di kebun miliknya," ucap Rahmat. "Ngapain ke danau?" tanya Chandra. Rahmat mengangkat bahu. "Setauku sih kalau Kak Carmila keluar rumah ya cuma pergi ke danau. Gak ngapa-ngapain, cuma duduk dan menikmati suasana danau sampai sore baru ku jemput." Chandra terdiam. Mungkinkah Carmila akan mendapatkan masalah atau bahkan akan terjadi sesuatu padanya? Saat tengah tenggelam dalam lamunan, Damar datang mencarinya. Pagi-pagi sudah melamun. Yuk kita mandi bareng," ajak Damar. Mata Chandra melotot. "Udah gila apa lo?" semprot Chandra. Damar kaget melihat Chandra marah. "Loh, emang kenapa? Aku sering mandi bareng sama Bang Rahmat." Mata Chandra melotot. "Gue masih normal," sengit Chandra. Damar tertawa geli. "Di kolam renang, bosan dah lo,"
Damar tertawa gelak. Bilang kek di kolam, sungut Chandra. Pikir lo, emang gue apaan? Gue juga geli. Emang kita mau main pendung-pendungan apa? Chandra tertawa ditahan, membayangkan apa yang dimaksud oleh Damar, dan keduanya tertawa gelak. Najis, seru Chandra. Gue denger mama lo mau ke danau. Boleh gak ikut ya? Kita mandi di danau. Ucap Chandra tiba-tiba punya ide. Masa sih? Kapan mama bilang sama lo? Selidik Damar. Bukan sama gua, sama Bang Rahmat. Tadi gue denger, kata Chandra. Ya udah, nanti gue nanya boleh ikut gak? Kata Damar. Chandra mengangguk. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Membayangkan sesuatu yang indah mandi bareng Carmila misalnya. Dan itu membuat ia senyum-senyum sendiri. Kumat. Kenapa sih lo? Canda Damar yang merasa heran dengan sikap Chandra yang tidak biasa. Chandra yang dia kenal tidak biasa sering senyum-senyum sendiri. Biasanya Chandra terlihat jutek apalagi di depan gadis-gadis. Ada apa? Sikap Chandra membuat Damar begitu penasaran. Libur kuliah selama 1 minggu. Damar setengah mati merayu Chandra agar tidak pulang ke kotanya dan menghabiskan waktu liburan di rumahnya saja. Susah sekali. Damar membujuk Chandra yang akhirnya mau, karena kasihan melihat Damar yang katanya tidak punya teman. Dari rasa kasihan dan Damar sering mengatakan kesepian, dan akhirnya Chandra menyerah ikut pulang ke rumah Damar. Rahmat sedang manasin mobil sambil dilapin. Damar menunggu ibunya keluar kamar sambil duduk di kursi meja makan. Chandra kembali ke kamar, ada sesuatu yang ia ambil. Tak lama ibunya keluar dari kamar, menatap Damar yang tampak tegang. Kamu kenapa kok sedih gitu? Tanya Carmila, sembari diiringi senyum tipis. Mah, iya ada apa? Carmila menghampiri dan memeluk dari belakang. Tiba-tiba Chandra muncul dan hentikan langkahnya. Benarkah mereka adalah ibu dan anak? Tapi kenapa bisa sama mudanya? Ada rasa iri dalam hati, dan juga rasa cemburu menelungsup. Rasa curiga lebih dominan. Boleh nggak ikut ke danau? Aku kan gak kuliah, kata Damar manja. Biasa nggak mau kalau mama ajak. Carmila mengacak rambutnya. Sama Chandra mah, boleh ya? Chandra terkesiap namanya disebut. Iya boleh, asal jangan minta gendong saja. Mama, emangnya aku bayi? Tapi nanti mama yang ku gendong. Ucap Damar. Sukses membuat Chandra yang berdiri di belakang mereka terbakar api cemburu buta. Rahmat terlihat Chandra yang tegang melihat adegan mesra ibu dan anak tersebut. Lo ngapain bengong? Yuk kita sarapan. Ajak Rahmat membuat Chandra sedikit terlonjak. Menyadari ada Chandra, Carmila melepaskan pelukannya. Hayo Chandra, kita sarapan dulu, ajaknya. Chandra tambah kikuk, melangkah ke meja makan dan segera duduk di sebelah Rahmat. Udah, mama sudah izinin kita ikut, ujar Damar. Chandra tersenyum tipis, melirik pada Carmila yang sedang menatapnya. Chandra terkesiap dan tidak bisa menarik pandangannya. Itu membuat dirinya terlihat gugup. Carmila tersenyum dan segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Diam-diam Damar memperhatikan keduanya. Hati Damar bersorak kegirangan. Damar ingin melihat bagaimana sikap Chandra yang biasa tampil jutek menghadapi ibunya, dan ingin melihat ibunya tersenyum malu-malu. Damar tersenyum sendiri sambil sesekali matanya melirik pada Chandra yang terlihat kaku. Seperti biasa, Carmila tidak makan banyak, hanya sedikit lalu pamit untuk ke kamar. Kenapa sih canggung gitu sama mamaku? Biasa saja. Lagian mama itu orangnya asik kok, gak pernah membatasi pergaulan. Kata mama, aku sekarang sudah dewasa, kata Damar. Chandra mengerutkan dahinya. Salah paham lagi dengan ucapan Damar. Ia merasa jika antara dirinya dan Damar memiliki hubungan istimewa.
Chandra bergidik jika benar ucapan Damar seperti yang ia bayangkan. Dan Carmilla, ibunya, menyangka demikian pula. Chandra berpikir ini semua harus diluruskan. Mereka segera berangkat. Chandra dan Damar duduk di belakang, sementara Carmilla duduk di sebelah Rahmat di depan. Damar terlihat riweh dengan bawaannya yang entah apa. Chandra menarik nafas dalam melihat sisi lain dari sahabatnya itu. Carmilla tampak tenang, Chandra yang tegang. Teringat mimpinya semalam yang terasa begitu nyata. Melihat Carmilla memadu kasih dengan seorang pemuda. Namun, pemuda yang terlihat begitu gagah dari belakang ternyata adalah ular. Mobil berhenti mendadak karena teriakan Chandra. Rupanya Chandra sempat tertidur. Atau tidur sesaat yang langsung terhubung ke alam bawah sadarnya. Melihat ular begitu besar di samping mobil, dan kepalanya berada di samping kaca mobil di mana Chandra duduk. "Kenapa sih? Mana ular?" tanya Damar celingukan. Maaf, aku hanya mimpi," gugupnya karena tatapan Carmilla yang tampak aneh dari kaca mobil. "Kenapa lo tidur? Baru aja jalan, udah tidur aja," kata Damar merasa heran. Rahmat menoleh pada Carmilla dan Carmilla mengangguk. Mobil kembali jalan. Chandra menatap ke arah luar melalui kaca mobil yang ia buka. Ada apa? Misteri apa sebenarnya? Batin Chandra tidak mengerti. Sementara itu, Carmilla merasa tidak enak hati. Seandainya Sanca menampakkan diri kepada Chandra, bisa sawan itu anak. Carmilla menarik nafas dalam membayangkan sosok suaminya yang adalah jelmaan dari siluman ular. Dan kehadiran Chandra di rumahnya yang begitu mirip dengan wajah Sanca ketika menemuinya. Kenapa Chandra harus mirip dengan Sanca? Atau Sanca yang mirip Chandra? Bukankah siluman bisa berubah wujud menjadi rupa siapa saja? Tapi kehadiran Chandra setelah Carmilla bersama Sanca selama 22 tahun lamanya. Dan waktu mereka bertemu, Chandra pastinya masih bayi seperti Damar. Sangat membingungkan. Sanca persis Chandra, atau Chandra persis Sanca, atau Chandra adalah anak dari Sanca. Tiba-tiba, Carmilla terlonjak dengan pikirannya itu yang bisa saja terjadi, karena Sanca bisa menikah dengan manusia siapa saja seperti dirinya. Rasa itu tiba-tiba membuat Carmilla ingin bertemu dengan Sanca untuk menanyakan hal tersebut. Mobil melaju selama 2 jam tanpa berhenti. Mobil baru berhenti di halaman sebuah bungalow yang tidak begitu besar. Cuma memiliki atap yang tinggi mengerucut. Rahmat duluan turun, kemudian Damar yang mengajak ke Chandra. Carmilla turun terakhir. Rahmat melangkah menuju teras, merogoh saku celana dan mengeluarkan anak kunci. Membuka lebar pintu yang memiliki 2 daun pintu. Carmilla tidak menuju teras rumah tersebut. Ia melipir ke samping yang tampak dilapisi oleh paping sampai tepi kebun pinus yang belum terlalu tinggi, hanya 3 meteran tingginya. Mata Chandra mengekor kemana langkah Carmilla. Rahmat sudah masuk lebih dulu untuk memastikan bahwa semua aman. Damar sibuk dengan bawaannya, mencari meja untuk meletakkan tas miliknya. Chandra memilih duduk di teras sambil menikmati sisa embun pagi. Ia tidak melihat lagi sosok Carmilla. Itu membuat ia segera bangkit, melangkah cepat mencari sosok Carmilla yang entah menghilang kemana. Kedua tangannya ia masukkan dalam saku jaketnya. Matanya yang tajam menelisik setiap inci. Namun, sosok Carmilla tidak juga tertangkap oleh netranya. Semakin panik karena langkahnya membawanya ke tepi sebuah danau yang ternyata ada di belakang bangunan tersebut. Tidak jauh, sekitar 20 meter. Mata elang Chandra menyapu pinggiran danau yang tampak terawat. Entah siapa yang merawatnya. Berdebar kencang jantung Chandra. Merasa takut juga khawatir jika hal buruk terjadi pada Carmilla. Nafasnya mulai sesak karena tekanan kecemasan yang ia bantu bernafas melalui mulut hingga keluar asap setiap kali ia membuang nafas. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya membuat Chandra terkejut hampir berteriak. Cepat ia membalikkan badan dan tampak Carmilla berada di hadapannya.
"Kamu ngapain di sini?" tanya Carmila sembari menatap wajah Chandra. Chandra jadi kelimpungan, gugup dan terlihat serba salah. Eh, em, saya mau lihat danau." Gugupnya terbata-bata. Carmila tersenyum. "Oh, gitu. Hati-hati ya," ucap Carmila sambil tersenyum. Iya kak," jawabnya gagu. "Panggil Tanda saja," ucap Carmila lembut. "Iya Tan," ucapnya cepat sembari garuk-garuk tidak gatal. Tidak bisa membayangkan gimana serba salahnya Chandra yang setia kalau beradu pandang dengan Carmila. Jantungnya berdebar kencang, dan sekarang mereka berdiri begitu dekat. Gimana coba rasanya? Carmila segera membalikkan badan untuk pergi meninggalkan Chandra sendirian. Chandra seketika merasa ngeri jika berada di tempat itu sendirian. Tante, tunggu Tan," serunya gugup. Carmila menoleh. "Iya, kenapa?" Danaunya serem. Takutnya sendirian," ucapnya sambil tersenyum malu. Carmila tertawa geli dan menggeleng. "Ya udah, mari Tanda antar berkeliling sebentar," ucap Carmila lembut. Serasa mau lompat jantung Chandra dari rongga dadanya, merasa senang campur kikuk ditemani seorang wanita cantik. Carmila tidak menunggu jawaban dari Chandra. Ia melangkah duluan menyusuri tepi danau. Chandra mengikuti langkah Carmila sambil sesekali melirik ke arah danau, memastikan apakah danau itu yang ia lihat dalam mimpinya. Tiba-tiba, Chandra melihat bayangan besar melintas di dalam air. Seketika sekujur tubuhnya merinding. Spontan ia mencekal tangan Carmila dan menariknya. "Tante, tunggu. Sebaiknya kita segera pergi dari sini." Ada apa Chandra?" kejut Carmila. Chandra menarik tangannya, raut wajahnya tambah serius. Carmila melirik ke arah danau, tidak melihat apapun. Namun Chandra terus menarik tangannya hingga menjauh. Chan, ada apa?" Berhenti sebentar," seru Carmila. Chandra menghentikan langkahnya. "Ada sesuatu di danau itu. Aku melihatnya," ucap Chandra. Carmila melirik tangannya yang masih digenggam oleh Chandra. Chandra pun tersadar segera melepaskan. Maaf Tan, aku tadi spontan," gugup Chandra. "Iya, gak apa-apa kok," kata Carmila sambil mengusap pangkal tangannya. "Sakit ya Tan?" kejut Chandra. Enggak apa-apa," saut Carmila sambil segera berlalu melewati Chandra yang masih bengong. Setelah Carmila jauh, Chandra baru tersadar dan segera mengikuti langkah Carmila. Tiba-tiba, Chandra mendengar suara mendesis ular. Chandra pun menatap nanar ke arah semak belukar, mencari sumber suara, namun tidak melihat apapun di sana. Padahal, suara desisan itu terdengar begitu dekat. Chandra merasa tidak enak hati, merasa ada sesuatu di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan betapa terkejutnya dia saat melihat ular setinggi pohon kelapa. Kepalanya menekuk ke bawah dengan lidah bercabang menjulur ke arah Chandra. Tiba-tiba, kedua kaki Chandra serasa menancap di tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Secepat kilat tubuh ular itu melilit tubuh Chandra hingga Chandra tidak mampu menghindar. Seketika Chandra tidak ingat apapun juga. Perlahan Chandra membuka matanya, menatap sekeliling yang terlihat asing. Suasana seperti senja hari, matahari dengan sinarnya yang merah saga. Di mana aku ini? Udah matikah? Atau... Tiba-tiba Chandra melihat seseorang berdiri tak jauh. Chandra segera bangkit, menatap orang itu karena tidak ada orang lain selain orang yang berdiri di hadapannya. Chandra pun melangkah mendekati orang tersebut. Terlihat begitu gagah dari belakang, dengan rambut sedikit gondrong, meriap ditiup angin.
Cara berpakaian orang itu mirip dengan para pengawal kerajaan. Anak muda, Chandra tersentak saat tiba-tiba pria itu berbicara. Chandra celingukan. Pemuda itu membalikkan badan dan Chandra terkesiap melihat wajah tampan pemuda itu. "Anda siapa? Maaf, saya di mana?" tanya Chandra, menatap bingung sekeliling. Tidak ada danau atau tumbuhan sejauh mata memandang adalah batu yang runcing. "Apakah namamu Chandra?" tanyanya pemuda itu. Chandra celingukan. "Iya betul. Anda siapa?" Tidak menjawab, malah tersenyum tipis. "Sudah lama sekali aku menunggu kau dewasa," ucapnya. Chandra terdiam. "Apakah kau kenal diriku?" tanya Chandra, merasa sangat bingung. "Ya, kau adalah diriku." Semakin bingung Chandra dibuatnya. "Maksudnya?" Pemuda itu tersenyum menatap Chandra lurus. "Kau adalah aku dan aku adalah kau," tegasnya pemuda itu yang adalah Sanca. "Semula aku pikir kau adalah seseorang yang berbahaya buatku, karena aku merasakan hawa panas saat kau berada di rumah istriku." "Istri?" ulang Chandra. "Ya, istriku." Chandra berkerut dahi. "Kau bisa melihat diriku sejak kau berada di rumah istriku." Chandra terdiam, merenung dan mencerna semua perkataan dari Sanca. "Awalnya aku cemburu padamu karena istriku sepertinya menyukaimu. Tapi setelah aku tahu jika dirimu adalah diriku, aku merasa sangat senang." Chandra semakin merasa bingung. Bahkan ia tidak tahu siapa sosok yang berada di hadapannya itu. "Chandra, dirimu ditakdirkan untuk menjadi diriku. Ragamu itu adalah milikku. Kau dan aku bisa menjadi satu," ucap Sanca. "Aku sengaja menarikmu ke sini agar lebih mudah menyatukan diri kita." Chandra melangkah mundur. "Aku tidak mau," tolak Chandra tegas. Sanca tersenyum. "Kau tidak mau? Kau yakin?" tanya Sanca. "Iya, karena aku tahu kau bukan manusia. Jika kau adalah sosok yang kulihat, berarti kau adalah ular," ucap Chandra. "Tepat sekali, dan kau adalah titisan dari diriku." Mata Chandra melotot. Nuraninya menolak, tidak mau menerima. "Kita tidak punya banyak waktu, Chandra. Kita harus segera menyatukan diri kita sebelum dirimu beneran mati," tegas Sanca. Chandra menolak. "Takdirmu adalah menjadi diriku. Tidak perlu takut. Kau akan mati seperti manusia biasa." Sanca mendekat. Chandra terdiam, seakan ada kekuatan besar yang menahan dirinya agar tidak dapat bergerak. Tiba-tiba, Sanca berubah menjadi seekor ular yang meliuk-liuk, lalu masuk melalui mulut Chandra yang terbuka lebar. Chandra merasakan sekujur tubuhnya seperti sedang dikuliti sakit yang tiada tara. Chandra, bangun Chandra, kamu jangan mati." Suara damar terdengar samar di telinga Chandra, seperti tengah berlari dengan sisa tenaga. Chandra mencapai tujuan dan ia pun tersadar. Carmilla yang juga terlihat panik tampak lega saat melihat Chandra tersadar. Mereka saat ini sedang berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Namun saat Chandra tersadar, Rahmat memelankan laju mobil tersebut. Damar memeluk tubuh Chandra yang terlihat payah, keringatnya bercucuran membasahi jaketnya. Chandra terdiam merenung, bahkan tidak begitu merespon kekhawatiran Damar. Namun, ia tersenyum ke arah Carmilla dan Carmilla tersentak melihat bola mata Chandra yang berubah seperdetik, seperti sepasang mata reptil dan kembali normal. Chandra menggeragap, mata Damar lurus. "Ada apa, Mar? Aku kenapa?" tanya Chandra. "Lo hampir mati tadi. Sepertinya lo kena serangan jantung," ucap Damar yang semula sangat ketakutan. Chandra terdiam. Ia ingat semuanya.
Ia ingat tentang pemuda gagah itu. Namun, ia tidak merasakan sesuatu dalam dirinya. Ia merasa tetap seperti sebelumnya. Mereka langsung pulang ke rumah. Tidak jadi ke rumah sakit. Chandra menolak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya mereka kembali ke rumah Damar. "Kamu yakin tidak apa-apa, Chan?" tanya Rahmat yang juga sempat merasa panik tadi. "Iya, saya baik-baik saja kok, Bang," jawab Chandra meyakinkan. Tiba-tiba, Carmila mendekat berdiri menatap Chandra lurus. "Kita perlu bicara," ucapnya tegas. Chandra tersenyum dan mengangguk. Tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya. Chandra menunggu Carmila di taman samping. Damar sesekali mastiin kalau sahabatnya itu baik-baik saja. Chandra tampak gelisah, berjalan mondar-mandir. Damar tersenyum menatap dari jauh, meskipun Damar merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh mamanya dan juga Chandra. Tapi Damar tidak berani nguping karena sangat takut sama mamanya. Carmila melangkah menuju arah Chandra, melirik Damar yang langsung ngibrit lari ke kamarnya di lantai atas. Chandra tersenyum melihat Carmila. Tidak gugup seperti sebelumnya. Carmila duduk di kursi taman, sementara Chandra tetap berdiri melipat kedua tangannya. "Aku tahu kamu ada di situ," ucap Carmila tegas. Chandra diam saja, senyum-senyum sendiri. Carmila meliriknya. Senyuman Chandra semakin manis. "Bukannya kamu ingin kalau aku selalu ada di saat kamu butuhkan?" ujar Chandra, pelan tapi tegas. "Tapi tidak dengan merebut raga orang lain," tegas Carmila. "Ih, kenapa sih? Aku kan Chandra." "Keluar dari tubuh Chandra," sentak Carmila sengit. "Tante, aku Chandra," ucap Chandra. "Kau boleh mengocehku, tapi tidak dengan matamu," ucap Carmila. "Sayang, ini aku. Harusnya kamu seneng dong, sekarang aku bisa bebas di alam nyata." Carmila terdiam. "Sanca, please, keluar dari tubuh Chandra," pinta Carmila. "Gak bisa sayang, Chandra adalah aku, dan aku adalah Chandra," ucap Chandra serius. "Tapi, Chandra kan..." "Ya sudah, kita nikah saja kalau kamu merasa ragu," kata Chandra serius. Carmila yang merasa ragu. Chandra bicara pada Damar. Tanpa diduga, Damar terlihat sangat senang. Karena Damar tahu jika Chandra adalah pemuda yang baik. Chandra tersenyum. Ia pamit untuk pulang meminta izin dan restu nenek dan kakeknya. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Hanya Chandra yang selamat yang waktu itu masih bayi. Namun, saat Chandra kecil dan sedang bermain di kebun, Chandra dipatuk ular. Sang kakek yang seorang paranormal memanggil Ratu Ular untuk meminta tanggung jawab. Tapi yang datang adalah ajudan dari Ratu Ular, yaitu adalah Sanca. Melalui sebuah perjanjian, Sanca mengembalikan kehidupan Chandra, yaitu dengan memasukkan titisan dirinya pada diri Chandra. "Jadi, kamu sudah bertemu dengan dia?" tanya kakeknya. Chandra terkejut, padahal ia belum cerita. Kakeknya tersenyum dan menjelaskan semuanya. Chandra jadi mengerti. Dirinya harus menerima takdir sebagai titisan siluman ular dan menikah dengan Carmila. Hidup layaknya manusia biasa hingga akhir hayatnya. Tidak ada yang tahu selain Carmila, Chandra, dan kakeknya yang tidak lama setelah Chandra menikah dengan sang kakek meninggal dunia. Bahkan Damar mengira jika Chandra adalah sahabatnya. Ternyata begitu ceritanya. Chandra bisa meninggal sesuai dengan umur manusia, sementara Chandra usianya mencapai ratusan tahun, karena ia harus kembali menjadi siluman ular. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Bersuami Siluman Ular, yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.